Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan aksi sejumlah tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang mendeklarasikan kebangkitan Partai Masyumi serta makna di balik penghargaan pemerintah untuk Presidium KMI Gatot Nurmantio. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kembali aktif melalui deklarasi resmi di Gedung Dewan Dakwah Jakarta hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019 ya, dari awal bulan Juli. Jadi kita telah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat. Terdapat sejumlah nama yang menjadi calon Majelis Syuro Partai Masyumi, diantaranya Abdullah Heha Mahua, mantan penasihat KPK, Sambat Kaban, mantan Menteri Kehutanan, Tengku Zulkarnain Wasekjen MUI, hingga budayawan Ridwan Saidi. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945 oleh tokoh-tokoh Islam kala itu. Namun pada 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio akan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra dari Presiden Joko Widodo pada 11 November 2020. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemberian bintang kehormatan kepada Gatot Nurmantio sebagai penghormatan atas pengabdian kepada negara sebagai anggota kabinet. Selain Gatot Nurmantio, Mahfud MD menyebut ada setidaknya 30 orang mantan pembantu presiden yang belum mendapatkan Bintang Mahaputra. Anggota kabinet Pak Jokowi kan seharusnya Agustus kemarin sudah diberi, tapi karena terlalu banyak waktu itu, ada yang dari berbagai lembaga, ada tenaga medis, lalu ditunda. Nah, ditundanya memang waktu itu dijanjikan bulan November, karena tidak boleh lewat dari bulan Desember, gitu. Kita ambil November. Jadi tidak ada yang ini rutin aja, bahwa ada macam-macam penilaian, ya biasalah kalau nanti Gatot Nurmantio tidak diberi bintang, orang curiga, ya kan? Kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi, lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam. Tidak ada urusan bungkam-membungkam, tidak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu. Namun Ketua Komisi Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI mengaku hingga kemarin sore belum menerima pemberitahuan resmi terkait pemberian Bintang Mahaputra tersebut. Tetapi sampai saat ini, tadi sore saya berkomunikasi dengan Pak GN bahwa sampai sore tadi bahwa belum ada pemberitahuan yang resmi atau pemberitahuan yang resmi menunjukkan SK, kalau sudah ada SK keputusannya itu yang disampaikan atau juga undangan. Jadi ya kita menganggap itu hal yang biasa saja sampai saat ini. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno berpandangan penghargaan itu diberikan sudah sesuai dengan aturan yang ada. Adi pun berharap dengan penghargaan ini sikap kritis mantan Panglima itu tidak berubah. Mereka yang cukup kritis terhadap pemerintah tetaplah kritis. Toh penghargaan ini adalah penghargaan yang biasa-biasa saja bagi orang yang dianggap berjasa bagi bangsa dan bernegara. Baik, Mas Farhan, tanggapan Anda. Begini Mas Abraham, kalau memang Pak Gatot merasa tidak pantas untuk menerima penghargaan ini, ya nggak usah diterima. Sekalipun sudah dinilai memberikan kontribusi terhadap negara, misalnya ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararia kepada dua politikus yang dikenal lantang menyuarakan kritik ke pemerintah, yakni Fahri Hamzah dan Fadlizon. Penghargaan ini diberikan ke Fadli dan Fahri karena dianggap berjasa selama memimpin DPR RI periode 2014 hingga 2019. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kapal motor tenggelam di pintu keluar masuk Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang tewas dan 13 anak buah kapal selamat. Setelah hampir 2 jam pencarian, 1 awak kapal motor Bina Rejeki yang sebelumnya hilang ditemukan terjepit di palka kapal sebelah kiri. Korban merupakan salah satu dari 13 awak kapal Bina Rejeki
yang tenggelam di pintu keluar masuk Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kecelakaan bermula saat kapal nelayan KM Minar Rezeki yang diawaki oleh 13 ABK dan 1 nakhoda ini bertolak dari Pelabuhan Muara Karang menuju Muara Angke Jumat kemarin. Namun tiba-tiba kapal menghantam sebuah bangkai kapal karam. Saat kapal tenggelam, 13 awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan nelayan lain. Namun 1 awak kapal dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas siang tadi. Kami melaksanakan penyelaman selama 1 jam. Kemudian kami berhasil mengangkat. Posisinya benar ada di palka, tetapi kakinya terhimpit barang-barang. Setelah dievakuasi, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diautopsi. Sementara 13 awak kapal yang selamat telah dipulangkan ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi terbaru terkait tenggelamnya kapal motor Minar Rezeki sudah ada rekan kami Pangeran Negara langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pangeran, bagaimana kondisi terkini dan proses evakuasi kapal yang tenggelam? Anissa, Abe, sebenarnya kami sudah berada di dermaga Muara Angke, namun kami belum bisa menjelaskan bagaimana kondisi terkini dari bangkai kapal Minar Rezeki yang kemarin tenggelam di kawasan pelabuhan ataupun di kawasan dermaga Muara Angke ini. Sebab kami belum melihat ada petugas baik TNI maupun polisi yang berjaga untuk melakukan investigasi lebih lanjut, dan hal itu pun yang membuat kami belum mendapatkan kabar terbaru terkait dengan apakah sebenarnya bangkai kapal Minar Rezeki yang tenggelam pada hari kemarin itu sudah dievakuasi ke arah pelabuhan ataupun belum. Dan kami pun sebenarnya tadi ingin mencoba untuk lebih dekat dengan bangkai kapal, titik lokasi bangkai kapal tersebut tenggelam, namun kami terhalang karena faktor cuaca. Saat ini di kawasan dermaga Muara Angke ini sedang pasang, sehingga kami belum bisa mengakses menuju ke titik kapal yang kemarin tenggelam. Dan saat ini yang kami lihat hanyalah aktivitas masyarakat seperti biasanya. Kami melihat masyarakat sedang memanfaatkan momen pasang untuk bermain di tepian pantai ataupun di tepian dermaga. Dan tentunya sebagaimana yang telah disampaikan tadi, benar sekali bahwa kapal motor Minar Rezeki yang sebelumnya pada hari Jumat pagi kemarin sedang melakukan bongkar muat ikan hendak bertolak menuju ke arah Muara Baru dari Muara Angke ini, dan dalam proses perjalanan tersebut tidak jauh dari Muara Baru, dari Muara Angke maksud kami, kapal tersebut menabrak kapal yang sudah karam, dan kami pun belum melihat sebenarnya kalau dari posisi dermaga ini di mana letak posisi kapal karam tersebut yang pada saat hari kemarin ditabrak oleh kapal motor Minar Rezeki, karena memang sebagaimana tadi telah disampaikan saat ini kondisinya sedang pasang, dan saat ini pun kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari petugas keamanan yang konon katanya akan datang dalam waktu dekat ini. Abe dan Anissa. Terima kasih Pangeran Negara, laporan Anda langsung dari Muara Angke, Jakarta. Polda Metro Jaya merilis penangkapan begal anggota marinir saat bersepeda di depan kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku menjamret barang korban hingga jatuh dan terluka. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Polda Metro Jaya, pelaku yang tertangkap berjumlah 2 orang. Kedua pelaku merupakan warga Senen, Jakarta Pusat. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti telepon genggam, pakaian yang digunakan pelaku, serta helm. Peristiwa penjambretan terhadap anggota TNI Angkatan Laut berpangkat kolonel terjadi di kawasan Monas, Jakarta pada 26 Oktober lalu. Korban terluka di kepala akibat mempertahankan barang berharga miliknya. Pria paruh baya yang belakangan diketahui perwira TNI aktif ini nampak lemas usai terjatuh dari atas sepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat 26 Oktober lalu. Peristiwa bermula ketika korban mengayuh sepeda dari rumahnya menuju kantor di Jalan Jenderal Sudirman. Saat tiba di Monas, tiba-tiba saja korban dipepet pengendara motor dan dirampas tasnya.
tarik-menarik antara korban dengan pelaku hingga akhirnya korban jatuh tersungkur. Ada seorang pesepeda dari arah Monas ke arah Jalan Jenderal Sudirman, tiba-tiba dipepet oleh seseorang berupaya mengambil tasnya, di mana korban tersebut sedang bersepeda. Karena tahu tasnya mau diambil, akhirnya dia mengamankan tasnya, akhirnya terjatuh. Polisi kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sejumlah demonstran tampak membawa senapan dan pistol di luar kantor penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat di Phoenix, Arizona. Demonstran berdatangan sebagai respon atas tuduhan dari Presiden Trump yang mengatakan adanya pencurian suara. Sekitar 100 demonstran pendukung Presiden Donald Trump berkumpul di depan pusat penghitungan suara pada Jumat waktu setempat. Mereka menuntut para petugas penghitungan suara ditangkap setelah muncul kecurigaan adanya pencurian suara. Wakil Kepala Polisi Phoenix menahan para demonstran di zona kebebasan berbicara jauh dari pintu masuk gedung. Demonstrasi serupa juga terjadi di depan kantor penghitungan suara di sejumlah wilayah lainnya. Mereka menuntut 4 tahun lagi jabatan presiden untuk Donald Trump. Sementara itu, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden yakin akan menjadi pemenang pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020. Biden mengklaim bakal unggul dengan meraih lebih dari 300 suara elektoral. Berdasarkan penghitungan sementara, Joe Biden saat ini unggul dengan 253 suara elektoral, sedangkan capres petahana Donald Trump mendapatkan 213 suara elektoral. Padahal seorang kandidat baru bisa mengambil alih Gedung Putih apabila mendapatkan 270 dari 583 suara elektoral yang diperebutkan. Biden diperkirakan memiliki lebih dari 28.000 lebih suara lebih banyak dibandingkan Trump di 5 negara bagian kunci, yakni di Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, dan Pennsylvania. A victory yet, but the numbers tell us it's clear. Tell us a clear and convincing story. We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. 24 hours, we were behind in Georgia. Now we're ahead, and we're going to win that state. 24 hours ago, we were behind in Pennsylvania, and we are going to win Pennsylvania. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that, 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. And that's a margin that's still growing as well. Our goal is to defend the integrity of the election. We'll not allow the corruption to steal such an important election, or any election for that matter. And we can't allow anybody to silence our voters and manufacture results. I've been doing a lot of public things for a long time. I've never had anything that's been as inspirational, by people calling, talking, sending things to us. I've never seen such love and such affection and such spirit as I've seen for this. People know what's happening, and they see what's happening, and it's before their eyes. And there are many instances which will be reported very shortly. There's tremendous litigation going on, and this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election. And we can't let that happen. Detroit and Philadelphia, known as two of the most corrupt political places anywhere in our country, easily cannot be responsible for engineering the outcome of a presidential race. Dan pemirsa, kita akan ikuti keterangan pers dari Polda Metro Jaya terkait penangkapan begal yang melukai perwira marinir saat bersepeda. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu terakhir ini, tim khusus baik Polda maupun Polres ini telah melakukan pengembangan dan berhasil mengungkap 4 kasus pembegalan pesepeda dengan total tersangka 12 orang.
Jadi per totalnya pertama tadi saya sampaikan 10 tersangka, kemudian yang saat ini kita lakukan penangkapan 12 orang menjadi 22 orang. Dari 12 orang ini adalah 10 tersangka pelaku dan 2 orang tersangka penadah ya. Nah, dari penadah ini kami bisa lihat ada sekitar 71 handphone ya, berbagai jenis yang hasil kita ungkap ya. Ada 71 handphone dari penadah ini. Dan mereka memang mendapatkan dari para pelaku pembegalan pesepeda ini. Kemudian perlu saya sampaikan dari 12 orang pelaku yang ditangkap dalam 1 minggu terakhir, ada 3 pelaku ya. Ketika kita lakukan penangkapan, yang bersangkutan ini melakukan perlawanan dan berupaya untuk merebut senjata tim khusus ini, dan mereka melakukan perlawanan. Akhirnya kita lakukan tindakan tegas dan terukur, dan dalam perjalanan ya, ketika mereka akan kita bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal, dan saat ini jenazahnya masih di Rumah Sakit Kramat Jati. Untuk keluarga sudah kami hubungi, dan insya Allah kemungkinan hari ini atau besok ya, besok pihak keluarganya akan mengambil jenazah tersebut di Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian kami pun kemarin saat rilis menyampaikan bahwa kami terus melakukan pengejaran kepada pelaku dengan korban, yaitu anggota marinir ya. Nah, untuk pelaku ini sudah kami tangkap ya, sudah kami tangkap. Nah, kalau kita lihat mungkin selama ini cukup viral ya, hampir setiap hari muncul kejadian saat begal terhadap korban, yaitu anggota marinir. Beberapa kali muncul di media, dan ini alhamdulillah berhasil kita tangkap pelakunya, 2 orang ya. Jadi di sini ini lebih jelas, mereka menggunakan kaos merah kemudian celana jeans, yang satu menggunakan jaket putih dan menggunakan celana jeans. Ini pelakunya dua-duanya sudah kita tangkap. Kejadian tersebut yaitu di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Kemudian untuk modus para tersangka atau para pelaku begal, yaitu mereka biasanya selalu bersepeda berpasangan, ada yang 2 kendaraan, kemudian ada yang kedua kendaraan atau 1 kendaraan. Kalau 2 kendaraan berarti 4 orang dan 1 kendaraan berdua ya. Dan mayoritas memang mereka berdua menggunakan sepeda motor. Mereka selalu mengintai, berkeliling mencari mangsanya. Nah, ketika di tempat sepi kemudian ada korban sendirian dan mereka membawa handphone, biasa ditaruh di belakang kaos, atau dia ditaruh di tas, atau kadang-kadang ditaruh di stang. Inilah kemudian mereka kuntit dan langsung mereka melakukan aksinya. Nah, dan memang mayoritas setiap para korban yang terkena jambret pasti terjatuh dan luka-luka ini. Ini memang sangat membahayakan bagi para korban ini. Tapi alhamdulillah korban selama ini sembuh gitu ya, hampir seluruh korban sudah sembuh. Kemudian para pelaku ini jelas mereka berperan sebagai eksekutor atau pemetik, dan yang 1 orang ini adalah sebagai joki motor ya. Joki motor, kemudian yang 1 adalah eksekutor. Dari 13 LP ya, 13 laporan polisi yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan jajaran dalam hal ini Polres, sudah terungkap 10 LP ya.
sudah terungkap seluruh EP, atau crime clearance ini sudah 77%. Dengan tadi saya sampaikan 22 tersangka. Dan tim khusus, khususnya anti begal ini akan terus kita melakukan upaya-upaya pengembangan karena masih ada beberapa tersangka yang masih kita kejar. Ya, tim khusus ini akan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku ini. Untuk penerapan pasal, ya, penerapan pasal yang disangkakan kepada para pelaku adalah pasal 363 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan, atau pasal 365 ya, dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Dan bagi para penadah, ya, penadah tadi saya sampaikan ada 2 penadah ya, yang mereka istilahnya jual beli dengan harga miring biasanya gitu. Ini dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Nah, di sini saya pun terus dalam hal ini, dalam upaya untuk menjaga keamanan, kami pun dalam rangka menjamin keamanan wilayah hukum Polda Metro Jaya, kami terus maksimal tentunya dengan beberapa pola, yaitu pola preemptif, terus kami melakukan himbau kepada masyarakat supaya masyarakat selalu berhati-hati ya. Himbauan ini kami sampaikan lewat